وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita melanjutkan biiznillah ta'ala kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz kedua dari surat Al-Baqarah pada ayat 178 insyaallah sampai 182. Ini tafsir sekaligus belajar fikih karena kandungan di ayat ini kandungan fikihnya sangat kental dari awal sampai akhir tentang syariat qisas dan juga syariat wasiyah insyaallah ta'ala. قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tafadhal mulai dari tafsir ayat 178. قال بعض المفسرين يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله أن صدnya musyaddada تقتص أحسن الله إليك فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط المساواة والمماثلة يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية وهي قدر مال محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه
فليلتزم الطرفان بحسن الخلق فيطالب الولي بالدية من غير عنف ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص. لذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم لما فيه من التسهيل والانتفاع. ومن قتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. طيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan syariat Allah. Ya, disyaratkan apa? Faradallahu alaikum an taqtassu minal qatili amdan biqatlih. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian, wahai kaum mukminin, untuk menunaikan syariat qisas, mengqisas qatil amdan, mengqisas pembunuh yang membunuh dengan sengaja, biqatlihi dengan sebab dengan cara qisasnya dengan cara membunuhnya dia. Ya, jadi pembunuh secara sengaja qisasnya apa? Ya dibunuh juga qisasnya. Yang menunaikan ini waliul amri. Khitabnya untuk ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini jadi khitab itu yaitu tujuan sasaran bincangan yaitu orang beriman. Jadi wajar kalau orang-orang kafir mereka tidak menunaikan qisas. Ya. Orang beriman. Tapi yang mentanfidh, yang mengoperasikan adalah waliyul amri. Ya, waliyul amri ini yang disebut pemerintah lah gitu. Nah, pemerintah ini tentu bercabang-cabang ya, apakah harus presiden saja? Ya, kalau sekarang kan berarti presiden dan siapa yang atau yang memiliki jabatan dan wewenang untuk masalah ini di pemerintahan, kepolisian dan semisalnya. Taib. Ini diwajibkan, harus ada. Lah, terus bagaimana kalau misalnya syariat ini tidak ada di Indonesia? Tidak ditegakkan, salah siapa ya? Salah semuanya. Tapi yang akan ditanya nanti siapa? Waliul amri. Dan setiap ada pembunuhan tanpa hak, sengaja dalam ranah Islam, dalam ranah kaum muslimin, waliul amri akan ditanya di akhirat. Nah, sekarang terjadi berapa banyak pembunuhan tanpa hak dengan sengaja di Indonesia ini? Enggak kehitung. Dalam satu tema ini aja udah berapa nanti mas'uliyah dan tanggung jawab waliul amri di hadapan Allah? Besar enggak? Besar. Sementara banyak orang sekarang berlomba menjadi waliul amri. Mereka tidak melihat konsekuensinya. Benar kata Nabi SAW. Di akhirat menjadi nadamah, penyesalan bagi banyak orang. Ya, tapi kita nggak boleh kemudian kita kutuk waliul amri kita sekarang karena ini. Ya, antum doain aja hidayah. Kasihan, soalnya kasihan. Coba antum dalam posisi orang jahil berlomba untuk dunia dan kepemimpinan dan kelak terancam untuk seperti ini itu loh. Terancam ditanya untuk setiap kasus pembunuhan. Ini baru satu tema loh. Bagaimana dengan qisas bukan pembunuhan? Ya, non pembunuhan. Qisas misalnya hidungnya atau telinganya atau mata dicolok dan seterusnya, itu harus ditegakkan juga. Ya. Belum lagi masalah hukum had, potong tangan, zina dan lainnya. Itu ditanya juga. Belum lagi hukuman untuk koruptor dan seterusnya. Itu ditanya juga nanti ketika tidak ditegakkan syariat Allah Ta'ala. Semuanya ditanya itu. Sangat berat ya kan. Ya, bahkan sampai sebatas level lurah. Satu lurah aja lah, antum jadi pak lurah aja lah. Ya.
Bahkan antum di Pak Lurah mau nenggakin hukum qisas bisa nggak? Nggak bakal bisa, yakin. Pertama, masyarakat belum teredukasi dengan itu. Kedua, antum sebatas lurah, antum nggak bisa membuat negara sendiri di lurah. Itulah cacat dan buruknya demokrasi, ya, sistem yang menyimpang dari syariat Allah, bahkan kadang-kadang bertentangan terhadap syariat Allah, walaupun ada sebagian hukumnya yang memang ya sesuai dengan kaidah dan maqasid syariah, tetapi pada dasarnya tidak kan? Iya, makanya ini berbahaya sebenarnya bagi kehidupan manusia. Manusia pengen terus ditipu sama orang-orang yang memuja demokrasi. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ada di sini sebab syariat ini, yaitu sebab adanya ayat ini atau disebut sababun nuzul. Sebagian dari ahli tafsir dan ulama salaf mengatakan bahwasanya ayat ini turun di dua desa atau dua daerah dari daerah-daerah di tanah Arab yang mereka di masa jahiliyah sebelum Islam mereka saling bunuh-membunuh. Ya, tapi ini bukan di Mekah, ya, bukan di Mekah. Mekah itu dijaga Allah, dijaga oleh Allah. Mungkin di Madinah, dan makanya nanti ada ulama mengatakan ini antara Aus dan Khazraj. Ya, tapi di sini sebelum adanya Islam ini suka saling membunuh-membunuh. Jadi memang orang-orang Arab sebelum datang Islam itu rajin menumpahkan darah kabilah lainnya atau qaryah lainnya. Ya. Nah, antara kedua kampung ini ada qatla dan jirahat, yaitu ada orang-orang yang telah terbunuh dan ada orang-orang yang telah memiliki apa ya? Jirahat, luka atau cacat di tubuhnya karena perang atau karena kerusuhan. Dan belum pernah ada penegakan hukum qisas, baik qisas pembunuhan maupun qisas pelukaan. Maka turunlah syarat ini untuk menegakkan hukum tersebut dan menunaikan hak-hak orang-orang yang telah terzalimi. Datanglah Islam. Begitu itu menurut salah satu pendapat ulama. Relevan nggak kajian qisas ada ayam kayak mau dipotong gitu? Hah? Jelas kedengeran. Mau di qisas juga lah, gimana tuh ayam tuh? Karena nggak tahu nih, ini kajiannya aneh sendiri, tapi nggak apa-apa lah. Mohon maklum ya teman-teman ya, ini di Indeso soalnya ini. Harap maklum lah, ini adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ini ada suara ayamnya, pernak-pernik dunia, itu jangan terperdaya dengannya. Ya. Kita ngomongin kisah serius-serius tentang darah, ini ayam bercanda sama kita, Allah musta'an. Tapi nggak apa-apa. Itu makhluk Allah. Diam dan dia ditahdir langsung diam dia. Ya. Tapi kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini pada hakikatnya turun turun kan di Madinah ini. Dan di Madinah ini suka atau kabilah kaum muslimin terbesarnya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu dulunya itu saling berperang satu sama lain. Ya. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kalian dulunya saling bermusuhan kata Allah di surat Al-Imran. Dulunya kalian wahai Aus dan Khazraj, yang disebut kemudian nanti jadi satu, yaitu kalian Ansar. Kalian itu dulu bermusuhan. Ya, jadi kalau misalnya di Mekah namanya Quraisy, kalau di Madinah Aus dan Khazraj, itu bermusuhan tuh. Kalian dulu bermusuhan. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Maka Allah Taala lembutkan hati kalian. Jadi muslim kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian kemudian menjadi saudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dulunya ini apa yang terjadi? Antara satu kubu kabilah dengan kabilah lainnya itu memiliki apa gengsi masing-masing, memiliki tul fil kathrah wasyaraf. Yaitu kami memiliki lebih banyak anak. Kan anak itu diagungkan, banyak anak itu di Arab itu di apa jadi peningkat derajat, apalagi anaknya laki-laki ya. Kalau di Indonesia banyak anak, banyak istri, wah jadi jelek. Iya, banyak istri jadi jelek. Banyak anak juga nggak dipandang, tapi banyak istri parah lagi bagi banyak orang tuh. Iya, Ustadz ya misalnya ya punya istri satu, masih digandrungi emak-emak. Nikah lagi, langsung mama berkuar-kuar.
Padahal yang nikah dia, yang repot ayam-ayam itu. Iya. Kemudian menceraikan istri pertama karena banyak ngobrol, banyak ngomong, kemudian banyak menceraikan suaminya. Wow, mama pada baper semua. Itu Indonesia itu edukasinya rendah untuk masalah poligami dan masalah-masalah berkaitan dengan keluarga. Iya. Nah, udah nggak usah ikutan ayam ya. Nah, di sini kemudian mereka itu suka menikahkan putri-putri mereka dengan ini tanpa mahar. Ya, tanpa mahar. Ya. Menikah dengan perempuan dan tanpa mahar itu sebenarnya pelecehan dan penghinaan buat perempuan itu dan juga keluarganya. Mahar itu walaupun murah itu sesuatu yang ada harganya lah gitu loh. Makanya mahar itu udah tutup aja lah, kayaknya nggak bisa ini, kayaknya nggak bisa serius kita disaut-sautin sama ayam. Kita ngomong apa ayam tuh kan berkokok dia, nggak bisa dimaklumin lah kalau udah banyak kayak gitu, kita nggak bisa fokus nanti. Ada takutnya ntar udah ini lama-lama keikut sama dia, berkokok juga lah. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi, ikhwan? Mereka menikahkan anak-anak mereka dan kabilah lain nggak mau, karena kabilah ini laki-laki, kabilah kita perempuan misalnya, mereka nggak mau ngasih mahar karena beda kabilah nggak mau. Itu lihat tuh ya jahiliyah dulunya kayak gitu. Waja'alu, dan kemudian ya nggak mengadakan kisos ketika terjadi pembunuhan atau terjadi satu antar satu lain tonjok-tonjokan, kemudian ada yang batang hidungnya patah, nggak ada kisos selama itu antar kabilah. Ya, maka mereka pun kemudian mengangkat perkara ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan ayat ini, turunlah ayat ini, dan dengan syariat Allah terjadilah musawat, yaitu persamaan hak dari ini antar muslim. Maka mereka pun kemudian ridha dan mereka menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi syariat qisas ini syariat yang mulia sekali, sangat-sangat mulia. Nanti ada ayat walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Kemudian kata Rabbul Alamin, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Al-hur berarti apa? Kayak kita. Al-hur ini orang yang merdeka, bukan budak. Tidak terikat dengan perbudakan, dia orang merdeka seperti al-hurru bil hurri. Kisahnya terjadi antara kita dan antara yang merdeka dikisas dengan yang merdeka. Artinya begini, kalau orang merdeka membunuh sesama orang merdeka, maka dikisas. Gitu ya. Taib satu strata sosial merdeka. Ingat dalam Islam itu kasta itu hanya al-hur dan abd. Dalam kasta sosial, dalam arti dari segi kemerdekaan atau tidak. Adapun di Hindu atau Buddha itu kastanya beda lagi. Nah, Islam pun ketika terjadi ada perbudakan, Islam berusaha bagaimana caranya supaya perbudakan ini terhapuskan. Makanya dalam beberapa syariat diperintahkan untuk memerdekakan budak dan pahala yang besar memerdekakan budak dan seterusnya. Karena Islam sendiri tidak meridhai ada perbudakan. Namun perbudakan itu adalah keniscayaan setelah adanya peperangan. Iya. Itu keniscayaan. Kalau perang kita menang pasti ada astro, ada para tawanan. Tawanan ini kan statusnya dia enggak merdeka, jadi budak dia. Tapi kemudian Islam itu menginginkan agar perbudakan kelak dihapus. Syukur-syukur para budak ini menjadi Islam gitu. Dihapus. Misalnya kalau sampean jadi muslim, insya Allah saya bebaskan dengan bayaran sekian. Nah itu. Jadi budak itu nanti kan dibagi-bagi. Ya, orang Indonesia misalnya perang lawan orang Eropa misalnya, lawan Inggris. Ya, Inggris nyerang, terus kita lawan, kalah Inggris. Ya, senjata kita banyak. Dukun, Banyuwangi. Dulu perang Lasin Banyuwangi sama Banten ya, apalagi Dayak baru tahu rasa sampean. Ya ini dia. Sirik-sirik juga jadinya, sama-sama kafir dong ya. Tapi kalau misalnya kita menang ya, budak-budak kita orang-orang putih. Iya, majikannya udah Jawa, medok, ngapak, ireng lagi. Waduh. Tapi bisa terjadi secara hukum bisa.
Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Jadi kita memperbaiki keturunan beberapa orang di sini kan. Iya, jangan keturunan ngebrojol, tonggos lagi, jenong lagi ya. Sekali-kali putih lah, bagus lah gitu. Ya, cakep. Iya, terjadi perbudakan. Budaknya putih, majikannya areng. Nah kan gimana ya? Bisa. Baik. Tapi Islam tetap menginginkan agar perbudakan itu terhapuskan dengan beberapa syariat gitu. Jadi ada al-hur bil hur. Kalau sama-sama merdeka, saling ada yang terbunuh sengaja dengan tanpa hak, maka dikisos atau ada syarat kisos. Nanti ada syarat pemaafan kalau boleh, kalau mau walinya. Wal abdu bil abdi. Budak dengan budak. Nah, kalau budak membunuh budak lainnya tanpa hak dan dengan sengaja, maka adalah syariat kisos untuknya. Wal unza bil unza, perempuan pun dengan perempuan. Ya, artinya perempuan kalau membunuh perempuan tetap dikisos. Ya, baik ini perempuan merdeka maupun perempuan budak. Gitu. Paham ya sini, Pak? Ya, misalnya perempuan merdeka membunuh perempuan merdeka lainnya, ada kisos. Perempuan budak membunuh perempuan budak lainnya, ada kisos. Begitu. Jadi jangan diinkludkan, jangan diekskluskan, jangan dikecualikan perempuan. Perempuan tetap juga dapat syariat ini. Walaupun memang wallahu alam ya lebih jarang kalau perempuan membunuh, lebih jarang. Nah, berangkat dari ini ikhwas sekalian dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan ini pendapat jumhur ulama di antara sahabat. Wala yuqtalu mu'minun bikafirin. Orang beriman tidak dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Jelas enggak? Orang mukmin tidak dikisos dengan sebab membunuh orang kafir walaupun sengaja, walaupun tanpa hak. Enggak dikisos. Iya, enggak dikisos. Jadi hukum kisos ini hanya untuk kebaikan orang mukmin saja. Orang kafir dibunuh misalnya ada ya tetap dosa besar. Ya jangan kemudian ada orang kafir di tetangga nih kita bunuh sekalian aja semua satu keluarga bantai aja. Karena saya kan enggak dikisos. Iya, enggak dikisos. Tapi waliul amri dan hakim itu punya ijtihad. Paham enggak di sini? Diangkat hukumnya ke hakim, hakimnya muslim harus. Ya. Dan di sini disyaratkan ya menghukum tapi dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu beragam sesuai dengan ijtihad dan pandangan maslahat madarat dari hakim. Kalau hakim kemudian orang ini muslim ini walaupun dia tidak dikisos, tapi kalau dia dibiarkan kayak gini bisa berbahaya, maka kita hukum dengan cara dibunuh saja. Bisa enggak? Bisa. Tapi bukan dengan syarat, bukan dengan kisos, bukan kisos namanya. Iya, ta'zir tapi paling taghlidz ta'zirnya sampai dibunuh pelakunya. Begitu ijtihad dari hakim. Tapi hakim enggak boleh berijtihad dengan hawa nafsu. Ya, wah ini karena keluarga atau tetangga saya juga nih yang kafir nih. Wah, saya hukum dengan bunuh aja lah dia, enggak boleh. Enggak boleh dengan metode seperti itu. Meninjau maslahat madarat. Kalau orang muslim yang membunuh orang-orang kafir ini dibiarkan, dia nanti akan terus beralasan begini, ini orang kafir nggak apa-apa saya bunuh, nggak bisa. Ya, maka ya mungkin ijtihadnya hakim gimana. Kemudian wala hurun bi abdin. Orang merdeka tidak diqisas dengan sebab membunuh budak. Iya. Jadi ada orang merdeka membunuh budak, diqisas nggak yang merdeka ini? Enggak. Tapi tetap nggak boleh membuat zalim. Nah, dilihat hakimnya bagaimana ijtihadnya. Ya. Kemudian wala walidun biwaladin. Orang tua tidak diqisas dengan sebab membunuh anaknya sendiri. Ya enggak? Taib. Aborsi itu pembunuhan enggak? Aborsi setelah kandungan sudah jadi janin atau udah pembunuhan. Nah, aborsi itu ada hukum qisas enggak? Enggak ada. Tapi dosa enggak? Dosa besar sekali ini, dosa pembunuhan terhadap anak. Wala taqtulu auladakum. Ya jangan bunuh anak karena takut miskin. Nah, lebih dosa mana ikhwan? Membunuh anak yang ada dalam janin masih baru bernyawa dengan menaruh anak di tempat sampah atau rumah kosong setelah lahirnya. Mana yang lebih? Hah?
Belum tentu Pak. Belum tentu Pak. Belum tentu. Karena dosa membunuh ini kan anak ini masih dalam janin. Dia belum punya rasa, belum punya apa. Oke. Tapi kalau menelantarkan naruh anak di tong sampah atau di ini, potensi matinya juga ada nggak? Ada. Maka ini sudah ada niatan membunuh nggak? Sudah ada niatan. Sebenarnya sudah ada niatan menelantarkan dan potensinya membunuh. Maka ini udah syuru' dia fil fi'il dia. Maka dikhawatirkan walaupun nggak sampai mati tuh anak, ketemu sama orang lain misalnya, dibawa orang lain, tapi dia sudah ada keinginan untuk melenyapkan anak ini dengan cara seperti itu, dan ini lebih menyiksa lagi sebenarnya. Benar, lebih menyiksa lagi. Maka bisa jadi dosanya lebih besar walaupun tidak terjadi kematian pada anak tersebut. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita lihat, kalau kita lihat dengar berita itu anak bayi tiba-tiba habis subuh kedengaran suaranya gitu di rumah kosong, di tong sampah, di tempat jauh, kemudian jemaah masjid. Ada tuh beritanya belakangan ini tuh, jemaah sholat subuh kemudian pulang dari masjid, kok dengar suara bayi di rumah kosong gitu kan. Kalau orang positive thinking kan mikirnya bukan setan loh, setan enggak. Ini apa? Kemudian di center ternyata bayi habis dibuang sama orang yang ya itu orang-orang enggak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu di akhirat gimana itu? Bisa lebih buruk keadaannya itu. Ya, di sini enggak dikisos orang tua. Tapi enggak sebaliknya ya. Anak membunuh orang tua dikisos. Dikisos. Kalau anak membunuh orang tua, anaknya dikisos. Karena nas hadis ini khusus. Ya. Nas hadisnya tidak dikisos bapak atau orang tua terhadap pembunuhan terhadap anak. Ya. Kemudian wala muslimun bidzimmiyin. Orang muslim tidak dikisos dengan sebab membunuh kafir dzimmi, walaupun kafir dzimmi enggak dikisos. Jadi baik dengan kafir secara mutlak maupun kafir dzimmi tidak dikisos. Ya, tapi dita'zir. Kalau membunuhnya tanpa hak dan sengaja. Ya. Adapun kalau membunuhnya dengan hak walaupun sengaja, maka ini dipikirkan kembali, kayak misalnya orang kafir tersebut ya dia mencela agama Allah terang-terangan ya. Bukan sebatas ngomongin ke antum kadrun, bukan sebatas itu. Tapi udah mencela agama antum. Nah, antum tersinggung emosi. Antum tonjok dan antum hantem kepalanya dengan golok ya. Sedikit aja gitu, mati ya. Ya, dikit aja. Gitu ya. Gitu. Iya sedikit aja tuh gini dengan golok, sedikit, setelah antum bacokin dia sedikit. Maka enggak dikisos. Karena dia kafir keras. Wah, mau zimmi mau apa? Apalagi ini udah statusnya ya harbi secara lisan. Ya. Nah, sebaliknya wa yuqtalu dzimmiyu bil muslim. Kafir zimmi dikisos kalau membunuh orang muslim. Nah, iya. Adil enggak? Adil tetap. Loh, keadilan di mana kok ini kok berbeda? Ya, siapa sudah sampean kafir menjadi muslim makanya. Tapi jadi muslim juga bukan jangan untuk membunuh orang kafir, jangan. Jadi muslim karena iman ya. Wal 'abdu bil hur. Budak dikisos dengan sebab membunuh. Enggak mesti majikan, orang merdeka, mau majikan mau bukan majikan. Orang merdeka, walaupun anak kecil merdeka. Wal waladu bil walid. Anak dikisos dengan sebab membunuh orang tuanya. Begitu, itu syariatnya seperti itu, konsekuensinya. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai'. Di sini adakan disebut bisyarat musawat wal mumatsalah. Faman samahahu waliyul maqtuli bil 'afwi 'anil iqtisas minhu wal iktifa'i bi akhdhi diyah wa hiya qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu al-jani muqabil al-'afwi 'anhu fayaltazimu at-tarafani bi husnil khuluq. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau misalnya walinya maktul, keluarga yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh, itu ternyata bermusamahah dan memaafkan, ya udah enggak usah dikisos Pak Hakim. Enggak usah dikisos dia. Cukup bayar diat aja. Nah, sekarang kira-kira lebih enak mana, kisos atau bayar diat gitu.
Orang lebih milih bayar diat. Ya lumayan duit. Ya lumayan gede juga nih duitnya nih kan. Ya, apalagi pandemi kayak gini gitu kan. Ya lumayan lah. Tapi bisa berapa ratus juta itu. Ya, bahkan bisa miliar. Ya. Maka minta diat kadar harta yang harus diserahkan oleh pihak pembunuh atau minimal keluarga pembunuh untuk mendapatkan maaf dan restu dari keluarga yang dibunuh. Maka hendaklah kalau memang kayak gitu pengennya pakai bayar diat, enggak diqisas. Fa'al tazimu tarafani bil khuluqil bihusnil khuluq. Maka hendaklah kedua belah pihak, keluarga pihak yang dibunuh dan keluarga pembunuh atau keluarga pihak yang membunuh, itu keduanya harus menerapkannya dengan akhlak yang baik. Ya. Fayutalibul waliyu biddiyati min ghairi unf. Maka hendaklah wali keluarga yang dibunuh meminta pembayaran diat tanpa kekerasan. Digedor-gedor rumahnya, bayar lo. Ya, enggak, tentang ini udah kan ada urusan hakim, maka biar hakim yang menyelesaikan. Ya. Wa yadfa'ul qatilu ilaihi haqqahu bi ihsan. Keluarga pembunuh atau pembunuh ini juga membayar dengan baik. Ya jangan udah ngebunuh, dimaafin, suruh bayar dia doang, songong lagi. Pas ini uangnya banyak, satu koper dilempar kemana. Bahkan dilempar ke kaca rumahnya biar masuk. Lewat kaca rumah, ada apa nih? Makan tuh duit tuh. Tuh kan yang lu pengen, gitu kan. Ini udah keluarga pembunuh kayak gitu. Ya. Contohnya kok gitu banget ya, kayaknya nggak ada sih yang kayak gini sih. Atau transfer pakainya, ya bukti transfer kan, screenshot atau download buktinya di WhatsApp ke wali pihak yang terbunuh. Assalamualaikum, nih udah gue bayar nih, udah puas lu kan sekarang? Ya, nggak ada sih kayak gitu sih, ya nggak ada. Cuman ya itu bi ihsan min ghairi ta'khirin wala naqsin. Ya. Jangan takhir, kalau udah ada uangnya jangan di undur lama-lama, undur dong, kayak undur. Atau naqs, dikurangin dari yang disepakati ya bersama hakim. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, itu adalah takhfif. Dikatakan di sini ini takhfif min rabbikum wa rahmah, tashil dan intifa'. Pemaafan ini merupakan peringanan, pemudahan. Rahmah, pemanfaatan yang baik. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yaitu faman qatala al-qatila ba'da al-'afwi 'anhu wa akhdhi ad-diyati falahu 'adzabun alim biqatlihi qisasan fid dunya aw bin nari fil akhirah. Masyaallah. Ini pihak pembunuh ini sudah bayar. Udah dimaafin, udah dibayar. Pihak keluarga yang dibunuh tetap ngejar pembunuh ini. Paham enggak? Udah bayar, udah baik, udah dimaafin. Tetap dicecer, tetap dibunuh. Tidak, tetap dibunuh oleh pihak keluarga yang terbunuh. Ada yang enggak ini, pamannya kan sayang banget, atau bapaknya itu sayang banget sama anak yang ada dibunuh. Udah bayar, padahal bayar diatnya berapa ratus juta, berapa miliar. Tetap kemudian dikejar, awas loh. Ketemu awas loh. Akhirnya dia menggali sumur di depan pintu rumah sang pembunuh. Ya. Dia gali sumur malam-malam. Pas pembunuh mau sholat subuh berjamaah, tiba-tiba hilang di depan pintu. Sirna. Udah jalan kan, buka pintu kan, jalan. Ini sendal udah hilang, hilang. Ya. Gimana Maryam? Ya mungkin aja ya. Kalau menurut Anda sih, kalau menurut Antum mungkin, kalau menurut Anda nggak mungkin kayak gitu.
Hah? Masuk dari susah. Gali langsung bawa ke. Enggak kan gali sumurnya kan di luar Pak, bukan di dalam. Iya. Nantinya kan dipagar. Iya. Satpamnya. Enggak ada pagar nih, enggak ada pagar, enggak ada satpam. Ini ceritanya lain. Enggak ada pagar, anak kan enggak nyebut ada pagar. Gini Pak, jadi rumahnya tuh dijual dulu buat bayar si itu dulu. Enggak, ini malah lebih. Enggak usah ngada-ngada lah. Ya pokoknya gitulah. Tetap aja dicecer, dibunuh lah pokoknya. Iya. Pembunuhnya sholat subuh. Lah, iya kenapa? Emang nggak boleh? Mungkin dia taubat. Taubat, tapi tetap aja dendam itu bapaknya. Iya. Lah bapaknya habis bikin gali itu soal subuh juga dia habis itu. Nah, ini kalau dia berbuat tidak setelah itu, falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan kisos juga. Kisos juga. Nah, ulama juga menerapkan kisos itu kan mumatsalah. Maka cara pembunuhannya juga mumatsalah. Mumatsalah tahu nggak? Caranya sama. Lah caranya gimana? Caranya dicemplungin ke sumur. Nah kalau misalnya dia si bapak ini kemudian naruh di kan lubang sumurnya depan rumah di bawah welcome tuh, di bawah welcome ya. Ya kan ada welcome tuh. Depan pintu rumah kan ada welcome. Ada sendal-sendal. Nah, dia tutupin tuh bawahnya sumur. Nah, di bawahnya dia taruh buaya. Nah, itu. Hah? Ini lubang buaya aja ya. The crocodile's hole ya. Lubang buaya. Iya, dia lagi keluar rumah, dia nginjek welcome, ya enter the gate, langsung sirna dari peradaban, dimakanlah sama buaya. Iya. Kenapa Pak? Loh, dia kan mati kan? Ini terserah Anda lah. Yang punya kajian anak, antum panitia bukan? Iya, nah kan mati dia. Hancur dia ruang tubuhnya di situ. Ada juga heran itu bapak-bapak gimana bisa ada buaya di situ? Apa gak kemakan duluan tuh buaya? Kok bisa ada buaya di situ? Ya Allah alam ya ada. Ya nggak tahu gitu aja ceritanya lah. Ya nggak tahu ya. Pokoknya gitu aja lah terjadi gitu. Entahnya orang entah gimana, pokoknya gitu aja lah, ada buaya gitu di bawahnya. Ya, kemudian kalau memang mau mengikuti mumatsalah dan pendapat ulama yang mengharuskan persis caranya, ya yang pembunuh itu bapak tersebut yang dendam itu dikisos dengan cara yang sama, dicemplungin ke sumur lubang buaya. Gitu. Gimana? Ya gitulah. Iya. Si yang terbunuh kan tadi masuk dulu, misalnya lubang buaya dia kan harus digali. Nah yang tadi apa namanya yang hakim tadi itu harus menggali lagi. Bukan hakim, ya anak buahnya hakim ngegali lubang terus lakukan hal seperti itu. Kalau memang hakim ini pengen ngikutin yang pendapat seperti itu harus persis, nggak harus persis ya. Lagi pula kalau persis banget kan nggak bisa. Kadang-kadang kalau misalnya nembak nih, gitu kan, apa namanya membunuh dengan cara nembak. Itu mah persis kadang-kadang juga harus pakai sniper yang jitu. Misalnya dia nembak di bagian ini misalnya, harus kisosnya di sini juga kalau mau ikutin mumatsalah. Dia kan emang dari jauh. Kan caranya sama dari jauh Pak, harus dari jauh. Ya orang deg-degan luar, nyasar duluan. Sekali kena di mulut. Kalau kemarin itu tembak hakimnya kena kepala. Iya. Makanya mau ikut yang gimana nih gitu loh. Apakah langsung aja di shortcut aja udah mati aja langsung tembak mana aja yang penting mati gitu. Itu Allah itu khilafnya antara ulama gitu. Tapi memang yang lebih bijak mumatsalah sebenarnya. Cuman kalau bisa gitu loh. Kalau susah itu ya nggak bisa, ditaruh di buaya dulu. Lah kalau buayanya udah kenyang nggak mau makan nggak mati-mati. Iya nggak mati-mati. Iya, ntar dia alasan tuh kan buaya nggak mau sama saya. Iya, udah gitu misalkan buayanya harus sama lagi, ya kan gitu. Lah kok buaya harus sama nanti
Boy ngomong ini majikan saya nggak bisa makan dia gitu. Ini kan kalau saya tadi semua sama. Udah Pak, nggak usah ngada-ngada lagi. Iya, dia akan mendapatkan qisas di dunia atau adab neraka di akhirat. Baik, lanjut. Walakum fil qisasi hayat. Walakum. وقال بعض المفسرين ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته Raja ish, rajaa رجاء تقوى الله wa khasyatihi. وخشيته بطاعته دائما. طيب أحسنت. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Walakum untuk kalian wahai orang-orang beriman dalam fil qisas ini fi tashri'il qisas wa tanfidhihi, dalam pengoperasian dan pensyariatkan qisas ini ada hayat aminah, ada kehidupan yang aman ya. Jadi kehidupan yang aman tuh gimana? Orang yang hendak membunuh, kalau dia mikir nanti saya dikisos kalau saya membunuh, maka udahlah nggak jadi. Maka kan di sini ada apa, hayat di sini maksudnya baqo, yaitu tetap tinggal, stay aman, enak ya. Baik dirinya aman, calon pembunuh, yang dibunuh pun aman dari pembunuhan. Ini yang disebut hayat. Fil qisasi hayatu ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, jadi ketika mau melakukan sesuatu, berantem, mikir dia, kalau saya tinju ntar hidungnya patah, repot lagi saya kena kisos. Ya, antum lihat kalau misalnya di Arab Saudi, oh itu kalau masa berantem itu ditangkap di sana, berantem bukan berantem mulut, berantem fisik, ditangkap di sana. Ya, misalnya di Jabal Rahmah, ada tempat namanya Jabal Rahmah. Ya, itu pas di waktu masa umroh masih normal ya. Kadang ada beberapa premannya dari IPB ya. India, Palestina, Bangladesh. Itu kadang itu kan banyak para wisatawan terutama Indonesia tuh ya, yang lagi nyari jodoh banyak di situ tuh. Ya, untuk doa, minta jodoh. Ya, banyak ke atas tuh, ke jalur orang ke atas. Nanti di jalan-jalan tersebut nanti ada berapa preman dari IPB itu. Mereka kadang-kadang menjajakan dagangan atau minta duit ya. Kadang kalau nggak dikasih, kita ngasih nolak, mereka biasa aja. Tapi kalau misalnya kitanya juga sompral, kalau bahasa sekarang songong juga, apa lu minta duit sama gua gitu misalnya, ya dia juga panas juga nanti, apalagi itu memang panas gitu kan. Siang-siang kan, nah berantem, kalau ketahuan sama polisi ketangkep itu dua-duanya itu. Walaupun nggak ada terjadi sampai patah ini patah itu. Nah kalau terjadi patah ini patah itu, antum tahu di Saudi itu tegaknya qisas itu luar biasa. Walaupun orang di kerajaan, antum mikir-mikir kan mau berantem kan. Makanya kadang-kadang guide umroh, yaitu mutawifnya atau kita ustadz yang membina umroh tersebut, dia bilang, bapak, bu, mbak, kalau misalnya nanti dipalak, tenang aja, jangan emosi. Ya, ngasih karena darurat, atau nggak usah ngasih tapi berbuat baik aja, senyum aja, jangan emosi gitu loh. Ya, nah gitu, dikasih arahan gitu. Ana waktu membimbing itu ada teman kita dari Lombok, ikhwan, ya belum ngaji sih, ya terjadi kasus berantem di atas itu. Yang repot kalau terjadi apa-apa, ana juga kena nanti. Lah ana orang nunggu di bis kok, dia di atas jabal itu, ya emosi dia, ternyata dihikayatkan oleh riwayat-riwayat dari teman-teman ya. Emosi dia, alhamdulillah nggak sampai tonjok-tonjokan. Kalau sampai tonjok-tonjokan ketahuan polisi, waduh, kita kena satu rombongan ini, ya repot lagi nanti pengurusannya. Karena kan kalau ditahan di sana nggak bisa pulang nanti dia. Ntar pulang-pulang konvoynya banyak lagi sampai macet jalan tol, kan repot kok kayak gitu. Enggak, Bu Maryam. Ya. Hah? Memajikan anak? Oh iya ya, di grup WhatsApp.
Iya, salah tulis tuh. Memang kita kadang-kadang orang udah tua kayak gitu, maklum gitu. Yang kecil ditua-tuain. Oke. Lanjut di sini la'allakum tattaqun. Jadi kan mikir-mikir kalau misalnya kita melihat ada sertifikat bahaya nih kalau misalnya kayak saya kena ya repot lagi saya gitu kan. Fadhal kutiba alaikum. Nah, lanjut ayat berikutnya. وقال بعض المفسرين فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته إن ترك مالا الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل فلا يدع الفقير ويوصي للغني للغني yang jelas lilghani ويوصي للغني ya. ولا يتجاوز الثلث وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله وكان هذا قبل نزول آيات البواعث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث حدد الله فيها نصيب كل وارث. Baik. Nah, di sini kata para ahli tafsir, faradallahu alaikum idza, di sini kan kata Allah taala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya. In taraka khairanil wasiyatu. Idza faradallahu alaikum idza hadara ahadakum alamatul mauti wa muqaddimatuhu. Ada di sini Allah Taala memfardukan atas kalian kalau telah hadir di seorang dari kalian telah hadir tanda-tanda kematian dan muqaddimah kematian. Jadi kematian itu ada muqaddimahnya, ya, ada tanda-tandanya gitu kerasa. Bagi orang yang mau wafat tuh dia tahu ini nggak lama lagi. Kadang-kadang sebagian orang tua kayak gitu. Bukan itu. Dia sebagian orang tua kayak gitu kadang-kadang. Tanda-tandanya dikumpulin atau ada gerakan-gerakan dan omongan yang enggak ngeh kita itu yang muda-muda tuh. Ya, tapi orang tua ini mau ngomong saya mau mati pun enggak mungkin gitu. Cuman mengucapkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan ke sana. Ya, kalau misalnya orang ini taruh kemalan akan meninggalkan warisan harta ya, punya harta baik berupa rumah, baik harta itu liquid maupun non liquid ya. Harta liquid itu harta yang berupa emas atau uang. Itu liquid itu. Maksudnya liquid itu cair. Berupa hal yang bisa ditukar gitu loh. Atau non liquid, kepemilikan non liquid seperti rumah, mobil, tanah ya, gitu. Nah, dia diwajibkan di ayat ini wasiyah, berwasiat. Ini di awal syariatnya diwajibkan wasiat, walaupun nanti kemudian dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat ini dinasakh, dihapus oleh ayat warisan. Nah, wasiat bijuz'in min malihi, dan sebagian hartanya diwajibkan dia untuk berwasiat, diserahkan sebagiannya kepada walidain, kedua orang tuanya kalau masih hidup, wal aqrabina, yaitu orang-orang terdekat, kerabat terdekat, ma'a mura'atil adl, dengan dia tinjau dari segi keadilan. Fala yada' al-faqira wa yusi lil ghani, maka jangan dia berwasiat kepada yang kaya doang, yang miskin dari kerabatnya enggak dia kasih. Enggak, jangan seperti itu. Wala yatajawaz al-thuluth, dan wasiatnya tidak boleh melampaui sepertiga. Ini kalau kita pahami ayat ini mansukh, bahwa saya dulunya diwajibkan berwasiat sebelum wafat. Tapi kemudian ada ayat waris di surat An-Nisa, maka kemudian jadi apa? Mansukh. Tapi tetap para ulama mengatakan bahwa saya wasiat tetap sunnah. Wasiat sebelum kematian tetap sunnah walaupun tidak sampai wajib. Jadi ketika antum nih udah mau ketahuan wafatnya, kalau wasiat ini berkaitan dengan hal yang wajib ditunaikan, wajib. Tapi kalau wasiat ini berkaitan dengan hanya ingin memberi wasiat dan pemberian, maka ini sunnah. Paham gak? Misalnya
antum punya hutang dan hanya antum saja yang tahu antum punya hutang kepada fulan, maka sebelum antum wafat, ngerti antum mau wafatnya, antum wajib untuk memberi wasiat. Tolong saya wasiatkan setelah saya wafat tunaikan hutang saya ke Pak Abu Rahmat, ada 5 juta misalnya. Sementara yang tahu cuma Allah, kemudian anak dan juga Pak Abu Rahmat. Antum nggak ada yang tahu. Maka anak harus mengungkapkan supaya ketahuan. Istri misalnya harus tahu. Begitu. Itu karena berkenaan dengan hal yang wajib. Ya. Maaf, tolong anda wasiatkan anda belum bayar kontrakan 3 bulan. Nah, itu harus ya. Apes-apesnya udah kasih tau gitu dan dia nggak punya harta. Berarti siapa sekarang yang bayarin? Keluarganya, kerabat terdekatnya. Ya. Tapi kalau wasiat yang mustahab, yang sunnah, hanya pemberian semata, maka ini kembali ke hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, ngasih ke orang. Tapi wasiatnya tidak boleh ke ahli waris. Karena ahli waris ada hak tersendiri. Gitu, hak warisan. Nah, kalau antum mewasiatkan ke bibi misalnya, boleh. Antum mewasiatkan ke murid selama bukan ahli waris, boleh. Ya enggak? Boleh. Tapi enggak boleh lebih dari 1/3. Ya, makanya para ulama, para sahabat, para tabi'in mereka mengatakan ya sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, li an usi bil khumus ahabbu ilayya min an usi bir rubu'. Saya mewasiatkan 1/5 dari harta saya lebih baik, lebih saya sukai daripada mewasiatkan 1/4. Begitu juga saya mewasiatkan 1/4 lebih saya sukai daripada mewasiatkan 1/3. Artinya semakin sedikit yang diwasiatkan dan dibiarkan hak sisanya untuk ahli waris itu lebih afdol. Tapi itu tinjauan masing-masing, terserah. Nah, kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, kalau misalnya harta antum sedikit, yang afdol tidak usah mewasiatkan bahkan. Harta sedikit, cuman sisa apa? Antum meninggalkan tas ejer sama buku-buku gambar. Ya, antum mewasiatkan untuk siapa? Yang diwasiatkan pun nggak mau menerimanya. Saya wasiatkan buku gambar saya buat Abu Maryam. Sementara Abu Maryam selama ini mintanya duit, nah nggak mau dia, malah dikasih buku gambar gitu. Bisa, termasuk mal kitab itu. Enggak, dari seluruh harta antum, bukan dari seluruh kitab, dari seluruh harta antum. Hartanya cuma kitab doang kan? Iya kan? Hartanya cuma kitab doang. Harta antum cuma kitab doang. Misalnya ya, rumah ngontrak, istri nyewa. Rumah ngontrak, bini bukan harta warisan, anak bukan harta warisan, ahli waris mereka. Kemudian rumah nggak punya kan, nah kontrak, maka yang antum punya hanyalah kitab, utuh punya antum itu murni. Emas nggak punya, sama baju lah, baju ya. Dikalkulasikan semua itu ya, antum kalau bisa wasiatkan pokoknya 1/3 dari kitab saya diwakafkan misalnya. Boleh. Atau 1/3 dari kitab saya tolong jualkan dan uang hasil itu nanti kasih ke Ustadz Hasan misalnya gitu. Sebenarnya kalau mau kayak gitu jangan nunggu mati dulu. Sekarang pun fadl, antum kasih ke anak dari sekarang. Iya. Ya, gitu. Jangan nunggu anak gali sumur di depan rumah antum. Ya begitu. Ntar salat subuh duhanya udah dijenazahin. Taib. Jadi seperti itu ya. Udah lo nggak usah diterusin. Semangat banget itu Pak Abu Rahmat kalau udah bully orang. Giliran dia dibully berminyak mukanya. Taib. Jadi itu ya. Haqqan dan wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Ya bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf, dengan keadilan yang ma'ruf, tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta. Ya haqqan 'alal muttaqin, ini suatu hak yang sabit ya'malu bihi ahlut taqwa alladzina yakhafuna Allah. Tapi ini sebelum apa? Sebelum turunnya ayat-ayat warisan. Ya Allah tahdidkan berapa untuk istri, berapa untuk anak. Kalau istri punya anak berapa? 1/8. Kalau istri nggak punya anak misalnya berapa? Ya, 1/4 misalnya. Iya, itu sebelum itu. Nah, ketika udah ada tahdid al-warathah maka ayat ini dipahami sebagai sunnah. Dan itu pun nggak boleh lebih dari 1/3. Itu ingat ya. Ya begitu.
Kemudian ikhwan, kata Allah Ta'ala, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Fadhal iqra. وقال بعض المفسرين فمن غير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته فإنما الذنب على من غير وبدل إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم عليم بما تخفيه صدوركم من Ya gimana bima tukhfihi sudurukum? بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف وسيجازيكم على ذلك. طيب kata Rabb kita azza wa jalla faman baddalahu ba'da ma sami'ah faman ghayyara wasiyatal mayyiti ba'da ma sami'aha minhu qabla mautih. Siapa yang mengubah wasiatnya mayit tersebut padahal dia sudah mendengarnya, nasnya tuh nas di lisan, baik mendengarnya langsung atau membaca tulisan yang dia tuliskan wasiat. Kalau menjelang maut ternyata dia nggak bisa ngomong, pakai tulisan ya, ditulis sama dia atau dituliskan oleh orang yang hadir saat itu ya. Tapi kemudian terjadi apa? Tabdil. Mungkin nggak ini? Mungkin. Apalagi kalau saksinya nih ya orang yang nggak jujur gitu loh, mungkin aja diubah sama dia. Oh saya waktu itu dengarnya begini-begini, padahal enggak, diubah sama dia. Fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna fa innama dzanbu 'ala man ghayyara wa baddal. Pasti ini dosa, bahkan bisa dosa besar, masuk ke dalam kadzib ya. Dan biasanya merugikan suatu pihak. Innallaha sami'un 'alim. Innallaha sami'un liwasiyatikum wa aqwalikum. Allah Maha mendengar wasiat-wasiat kalian dan perkataan-perkataan kalian. Alimun bima tukhfihi sudurukum minal maili lil haqqi wal 'adli awil jawri wal haif. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dada kalian, disembunyikan di dalam dada kalian dari kecenderungan kepada kebenaran dan kalian ataupun kepada al-jawr, kezaliman dan haif. Sama. Kezaliman itu, haif itu perbuatan semena-mena, sewenang-wenang. Wa sayujazikum 'ala dzalik. Allah Ta'ala pasti akan mengganjari hal tersebut ya. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Iqra. وقال بعض المفسرين فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فنصح الموصي وقت الوصية بما هو العدل فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة ولا ذنب عليه في هذا الإصلاح إن الله غفور لعباده رحيم بهم. Ahsanta. Ini teksnya nanti ada mungkin ya. Teksnya ada. Baik, faman khafa min musin janafan aw ithman. Faman 'alima min musin mailan 'anil haqqi fi wasiyatihi 'ala sabilil khata' aw al-'amd. Siapa nanti di antara saksi ya yang khawatir atau mengetahui ini orang yang berwasiat ini dia condong melawan kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Mailan 'anil haqq beda dengan mailan ilal haqq. Ya kan? Mail an itu berarti menyimpang dari. Kalau mail ila berarti condong kepada, gitu kan? Nah, kalau misalnya calon mayit ini berwasiat, ternyata dia menyelisih kebenaran dalam wasiatnya ala sabil khata'. Contoh ala sabil khata' seperti apa? Orang yang enggak paham. Nanti soal pokoknya kalau saya wafat tolong bagikan seluruh anak-anak saya dengan rata. Dan ini banyak terjadi. Anak berkali-kali dapat kasus seperti ini kan. Nah yang repot kita ini yang jawabnya. Karena apa? Kasus ini udah berlalu lama, bertahun-tahun lalu. Kemudian udah dibagi rata. Dan setelah itu ada yang meninggal dari keluarga mereka. Nah ini baginya repot lagi nih gitu loh. Karena dari awal udah nggak pakai syariat Islam, pakai syariat lidah orang tua ya. Ya kemudian pokoknya nanti anak saya 5 laki perempuan rata semua. Nah anaknya karena pengen berbakti sama orang tuanya nggak ngerti syariat Allah atau ngerti cuman bahlul aja ya nggak diikuti syariat Allah, ngikutin orang tua karena perasaan, akhirnya udah dibagi 500 juta dibagi masing-masing 100 juta. Bertahun-tahun kemudian uang itu habis.
salah satu dari kakak atau adiknya meninggal kemudian. Nah, ini juga dihitungnya gimana lagi karena sebelumnya. Nah, ya udahlah, dihitungnya apa yang ada seketika itulah. Nah, kalau misalnya ternyata ini ibu atau ayah bilang seperti itu, pokoknya kontrakan tuh 5 unit bagi semua anak-anak satu ya. Nggak bisa gitu kata saksinya atau anaknya yang menghadirin. Wah, nggak bisa, Bu. Ya, laki-laki itu harus kami suruh hadilun sayain. Ibunya ngotot, kamu ini nggak bakti sama orang tua ya. Lah bukan begitu, Bu. Emang saatnya gitu. Udah, kamu ini anak durhaka. Wah, udah sebelum mati nggak ridho itu orang tuanya. Repot kan? Ya. Nah, ini khata atau kadang-kadang ngambil sengaja. Nah, supaya terhijab nih beberapa ahli waris misalnya. Ya. Saya wasiatkan 70% dari tanah pemilik saya itu untuk diwakafkan untuk umat misalnya. 30% saya wakafkan untuk umat lainnya. Ahli warisnya ngambek gitu. Ngambeknya gimana? Pak, sejak kapan Bapak punya tanah? Nah itu. Khayal aja. Ya gitu kan. Kalau khata atau amad maka hendaklah dinasihatikan di situ. Itu beda versi sama yang di ana. Dinasihati. Pak, dinasihati, diingetin. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa ya, fa aslah bainal atraf bi taghyiril wasiyah. Boleh setelah wafatnya wasiat diubah. Jadi harus lebih didahulukan syariat Allah. Kalau ada pelanggaran nggak dilakukan. Ya, lituwafiqas syariah, untuk mencocoki dengan syariat. Syariat membolehkan kok banyak kelonggaran, tapi ini banyak orang juga yang kadang nggak paham dan nggak berilmu, jadi mereka melanggar syariat. Maka bagi orang yang mengubah lafal wasiat tapi demi bersesuaian dengan syariat, maka fala dzanba alaih, enggak berdosa dia. Ya begitu. Nah, ini tugas antum nih. Orang yang punya ilmunya di sini nih, udah tegak hujah atas antum di sini. Kalau orang tua antum atau kakek antum, nenek antum, atau siapa keluarga antum memberi wasiat di masa sakit menjelang wafatnya dengan wasiat yang menjadi syariat, antum nasihati. Ya. Walaupun dia mau wafat, mendingan gitu daripada dibiarkan dia berwasiat seperti itu dan dia nggak ngerti. Tapi kalau antum dicegah atau memang antum lihat ini orang darah tinggi, nah takutnya kalau kita nasihatin wafatnya lebih cepat lagi nanti gitu kan. Maka ya antum kasih tahu pada keluarganya aja, ini nggak benar, ini antum bicara baik-baik. Nah, ini terjadi pada sebagian keluarga ana yang versi yang awam ya, yang nggak ngerti. Itu kalau antum belum punya nama di keluarga, belum punya jasa di keluarga, susah antum ngomongnya, susah. Ngomong di keluarga itu siapa? Apalagi Abu Maryam ngomong di keluarga. Ini siapa ini? Baru jenggot berapa helai aja belaga banget itu. Dia diremehin. Tapi insya Allah kalau antum memang berilmu, antum istiqomah aja kawan. Antum perlihatkan ke keluarga antum tuh ngaji, istiqomah, taat pada Allah dan Rasulnya, walaupun dicerca. Suatu saat keluarga antum kalau butuh nasihat antum, mereka akan datang. Hatta antum awalnya dicerca. Pokoknya antum tegakkan aja syariat Allah Ta'ala di keseharian antum. Sholat berjamaah, berpakaian rapi bagus, pakai minyak wangi sering-sering, ya, atau ngasih ke mereka hadiah banyak. Insya Allah terbuka hati mereka untuk dapat nasihat antum. Insya Allah. Iya. Dia udah sering beli Pak, lebih sering daripada antum. Kalau antum kan lebih sering anak kasihnya daripada belinya. Baik, ya seperti itu ya kawan ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha merahmati, ya, menyayangi, ya. Seperti itu ya ikhwan ya. Ini ayat-ayat ini dibaca berkali-kali nanti ya. Karena suatu saat antum butuh, karena masalah ini masalah keluarga. Ya, jadi suatu saat keluarga itu butuh orang yang paham ayat atau hadis berkaitan dengan ini. Ya. Bukan untuk supaya antum menjadi pahlawan, bukan, tetapi supaya syariat Allah tertegakkan di keluarga kita. Gitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.